Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yakunu illa ma yuridu ayyullah wa la yuridu illa ma yakunu ma sya'allah ma sya'hu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Fahma adahu ay fa kullu ma sama'a min malikin mufradun malaikatun walakin wajama'uha tidak akan terjadi sesuatu apapun dan tidak pernah ada illa mayuri kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Illa mayuri Allah. Tidak ada sesuatu yang ada kecuali yang ada itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu. Apapun peristiwa kejadian apapun, termasuk apa yang kita alami ini, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini pada Rasulullah ya. Wala yurid illa ma yakun. Dan Allah tidak menginginkan kecuali apa yang sudah terjadi. Artinya apa yang terjadi itu atas kehendak Allah, dan kehendak Allah pasti ada, pasti terjadi. Setiap kehendak Allah pasti terjadi. Setiap kehendak Allah pasti ada. Dan setiap yang ada dan terjadi itu berarti atas kehendak Allah. Apapun peristiwa sekecil-kecilnya sampai peristiwa yang sebesar-besar. Kita jatuh, kita sakit, kita keleset, kita apa aja. Termasuk peristiwa perang Iran sama Israel itu terjadi karena atas kehendak Allah. Itu. Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Apa-apa yang dikehendaki Allah karena pasti terjadi. Wa malam yasha lam yakun, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah lam yakun tidak akan terjadi. Itu prinsip. Di famahma adahu ay faqul ma siwallahi min malakin mufradu malaikatin wa falakin wa jamuha aflakun wa jinnin wa insin wa ruhin wa nafsin wa sama'in wa arabin fa min sun'ihi ay min khalqillahi awjalallahu ba'dal adam. Famahma adahu, maka apapun selain Allah, famahma. Dulu waktu ngaji Jurmia, tapi Jurmia Mendaya itu kan ada gitu. Ini ngerok famahma ta'binamin ayatin itu susah, paling susah ya. Saya masih ingat tadi itu. Kita ambil di kantor. Dan ujian itu kalau kita baca cerita depan guru harus bisa ngerok. Famahma, maka apapun ada selain Allah, ay kullu ma siwallahi, maka apapun, kullu itu setiap-tiap. Kalau guru saya Ki Junaidi bilang setiap-tiap. Itu guru yang paling keren. Kalau aja pasti Nabi pakai sorban, pakai jas, pakai helm gitu. Pokoknya nggak pernah pakai kayak gitu. Pakai jas selalu. Jadi saya masuk murid kesayangan dari Habib Alawi Al-Hasan Rusaifa, ayahnya Profesor Dr. Muhammad, engkongnya Profesor Ahmad yang sekarang. Saya belajar balaghah di waktu tersebut, walaupun nggak ngerti. Tapi itulah kehebatan guru itu. Kita nggak ngerti. Kalau kita ngajar, ayah yang ngajarin aja. Fakulu masih Allahi, maka setiap sesuatu selain Allah, apa saja selain Allah, setiap sesuatu selain Allah, min malakin, baik malaikat. Kata malaikat itu mufrad malaika. Itu malaikat itu jamak, tapi kita salah terang. Kalau kita nyebut Jibril apa? Malaikat. Nah, itu mestinya malak Jibril. Karena malak itu
satu malaikat mufrad. Malaikat itu beberapa malaikat. Tapi di kita malaikat Jibril. Kayak ulama itu kan jamak, ya kan? Jadi kita dipakai buat mufrad. Kalau kader. Baik itu min malakin malaikat, kata malakun, malakin itu mufrad kata malaikah. Dia malaikat itu jamak. Jadi mestinya kita bilang malak Jibril, malak Israfil, malak Mikail, Munkar, malak. Bukan malaikat, kalau banyak malaikat. Mestinya. Wa falakin dan falak, garis edar. Garis edarnya planet-planet itu falak. Wajah muha akhlak, jamak kata falak itu akhlak. Jamannya akhlak. Falak, ilmu falak itu ilmu perbintangan, ilmu astronomi. Ada astrologi, ada astronomi. Yang nggak boleh itu astrologi. Ramal, wah ini sagada bintangnya Cancer. Maka keberuntungannya hari anu gitu. Nggak boleh. Namanya astrologi, ilmu perbintangan. Kan ada tuh, dulu saya hobi itu. Saya itu dulu masih kelas 2 SD aja udah langganan koran, Kolista, Duta Masyarakat, terus Mercubuana, Berita Buana. Nah itu Berita Buana kalau H1 tuh ngeluarinnya tuh astrologi. Wah, kita kalau temen cinta Pisces. Iya, merdeka. 6 koran, saya sampai dimarahin sama itu. Makan tuh koran katanya itu. Kalau saya jajan beli koran. Dia kan tua. Pengajaran gue berkarung-karung. Majalah Tempo, majalah apa itu. Dulu tadi. Karena ini kalah itu tuh apa namanya AP. Jadi baik malaikat maupun falak, wa jinnin dan jin, wa insin manusia, wa ruhin dan ruh, wa nafsin dan jiwa, wa samin dan langit, wa jin dan bumi. Famin suni, maka semua itu dari perbuatan Allah. Apapun makhluk-makhluk yang ada ini semua tercipta aimin khalqillah dari ciptaan Allah. Ingat ya, kata mencipta itu dari tiada menjadi ada, itu mencipta. Manusia bukan mencipta, menemukan, menjadikan. Aujarullah yang diadakan sesuatu itu Allah oleh Allah ba'dal adam, sesudah tidak ada. Jin dulunya nggak ada, malaikat nggak ada, falak nggak ada, semua nggak ada. Lalu menjadi ada. Berarti ada yang mengadakan, yang mengadakan ada yang maha ada. Karena dia ada sebelum kata ada, dia sudah dan selalu dan pasti dan tidak pernah tidak ada. Kalau kita adanya kita diadakan dari tidak ada menjadi ada, maka nisbi. Maka kita disebut mungkinul wujud. Kalau Allah wajibul wujud. Benar ada. Jadi fakul makhlukin lahu bidayah, maka semua makhluk dia memiliki permulaan. Bidayah itu permulaan. Langit, alam semesta, apapun ada awal, ada permulaan. Bagi manusia, binatang, semua makhluk ada permulaannya. Wallahu ta'ala wahdahu la bidayata lahu. Hanya Allah sajalah sendiri. Wallahu ta'ala wahdahu, Allah ta'ala sajalah sendiri. La bidayata lahu, tidak ada permulaan. Wal awal wal ke dalam doanya Syekh Ahmad Rifai itu ada qaumat biqadrika asya wa bas'al fasal fala qablaka syai' wa la ba'daka syai'. Allahumma biqadrika la syai' antusa binani wa antatul kulli syai' wa la tasmi' syai'. Kana Allahu wa la syai'a ma'hu. Allah itu ada atau adanya Allah. Wala syai'un dan tidak sesuatu bersamanya. Nih, waktu segala sesuatu belum ada, yang ada hanya siapa? Waktu segala sesuatu belum ada, yang ada hanya siapa? Ada siapa di situ? Ya hanya Allah. Waktu belum ada,
tempat belum ada. Kan waktu, tempat itu kan ciptaan Allah. Jadi oleh karena itu Allah tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Karena tempat dan waktu itu adalah ciptaan Allah, diadakan dari tiada menjadi ada. Waktu belum ada waktu, belum ada tempat, belum ada apapun, yang ada hanya Allah. Itu maksudnya gitu. Wa kana Allahu wa la syai'a ma'ahu. Qala ta'ala, Allah berfirman dasarnya, wal awwal, dialah yang pertama. Sebelum ada segala sesuatu. Allah sudah ada belum? Ada. Tamaddah Allah memuji. Madah itu memuji. Hamdun itu kan memuji. Tamaddah Allah memuji. Ini makanya kan puja itu ada 4. Ada hamdul qadim alal qadim, hamdul qadim alal hadis, hamdul hadis alal qadim, hamdul hadis alal hadis. Ini pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Wal awwal. Dialah yang pertama. Tamaddah Allah memuji dirinya, Allah memuji. Bi anna wahdahu la bidayata, bahwa Allah sajalah, Allah sendirilah, hanya Allah sajalah. La bidayata, yang tidak ada yang tidak memiliki permulaan. Kalau manusia ada, semua ada. Binatang, pohon, batuan, tumbuhan, langit, bintang. Walaupun mungkin 1 miliar yang lalu, 2 miliar yang lalu, tapi ada awal. Nah ini garis bawahnya. Faman qala bi azaliyati syai'in ma'allahi faqad kadzdzaba al-Qur'an. Maka barang siapa berpendapat mengatakan bi azaliyati syai'in, dengan azalnya sesuatu, Allah beserta Allah, faqad kadzdzaba al-Qur'an, maka dia telah mendustakan Al-Qur'an. Kalau ada yang berpendapat ada sesuatu selain Allah yang bersifat azali, tidak ada. Hanya Allah yang bersifat azali. Azali itu apa? Azali itu periode masa di mana belum ada segala sesuatu, belum ada udara, belum ada nitrogen, belum ada apapun, belum ada. Itu kan azali. Yang ada hanya Allah. Kan sering orang bilang takdir itu memang sudah Allah pastikan dari sejak zaman azali. Berarti kan seolah-olah takdir itu bersama Allah, seolah-olah. Kan sudah ada dari sejak zaman azali gitu. Ya, itu ada tafsir. Iya. Ya, maksudnya ada itu. Ada salah istilah. Sebenarnya takdir itu sesuatu peristiwa yang sudah terjadi, itu namanya takdir. Nah, sebelum takdir itu ada namanya qada. Qada itu adalah perencanaan Allah. Nah, rencana Allah itu sudah ada sejak zaman azali. Tapi azalinya qada itu tidak sama dengan azalinya Allah. Karena azalinya qada itu disebut azali karena dia mendahului segala sesuatu sebelum segala sesuatu ada. Perencanaan itu ada. Tapi bukan berarti qada itu azali seperti azalinya Allah. Gini, sebelum kita bertindak kan ada berpikir tuh. Kita berpikir mau melakukan ini atau mau kemana, perencanaan kan ada tuh. Nah, kan tidak mungkin perencanaan itu ada kalau kitanya belum ada. Jadi adanya perencanaan itu setelah kita ada, itu. Pikiran kita itu untuk melakukan sesuatu ada karena kita ada lebih dulu. Kalau kitanya nggak ada, azali itu, qada itu azali, tapi kan tidak mendahului azalinya Allah. Tapi dipandang dari sudut yang lain, maka qada itu bersifat azali bersamaan dengan azalinya Allah, tapi tidak sama karena pasti Allah lebih dulu sebelum Allah menentukan segala sesuatu. Di situ sama istilahnya, beda maknanya.
azalinya sama-sama azali, tapi maknanya berbeda. Jadi patokan ini, paman qala bi azaliyati syai'in, termasukkan di Allah kita anggap azali seperti azalinya Allah gitu. Faqad kadzdzaba al-Qur'an, maka dia telah mendustakan Al-Qur'an. Atau kalau bahasa gampangnya, seazali-azalinya Allah tidak mungkin menyamai azalinya Allah. Gitu aja gampang. Wa wallahu al-ana ala ma'alaikana, dan Allah itu al-an sekarang ini ala ma'alaik atas apa ada ya, sebagaimana dia ada. Jadi Allah itu ada sebagaimana apa adanya. Dengan kata lain, tidak terikat dengan makhluk. Tempat makhluk bukan, aras makhluk bukan, langit makhluk bukan, semua makhluk. Nah Allah itu di luar makhluk, Allah bukan makhluk. Enggak ada keterikatan dan kebutuhan Allah terhadap makhluk. Makanya al-ghani. Maka kan rumusan Ahlussunnah wal Jamaah itu muftaqirun ilahi kulli syai'in, ya, wa mustaqil an kulli syai'. Muttasifun bi kulli amalin wa nazan an kulli nuqsanin. Itu rumusan-rumusan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Muttasifun bi kulli kamal, bersifat dengan segala kesempurnaan, munazzahun an kulli nuqsanin, dan suci dari segala kekurangan. Nih penjelasannya. La yajuzu 'ala Allahi at-taghayyuru fi dzatihi wa la tabadulu fi sifatihi. Tidak boleh terjadi atas Allah at-taghayyur, perubahan fi dzati, pada zatnya. Nah, mungkin zat Allah itu berubah. Kecuali alam, makanya kan al-alam mutaghayyir, alam itu berubah. Selain Allah itu berubah. Matahari bakal berubah, semua bakal berubah selain Allah. Allah itu kana Allahu ala ma kana alaihi, atau kana Allahu ala ma alaihi kana. Ya, Allah tidak berubah pada zatnya. Wala tabadulu, dan tidak berganti-ganti di sifati pada sifatnya. Ini kan ada 4. Ada asmanya Allah, ada af'alnya Allah, ada sifatnya Allah, ada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mengenal Allah itu ada tahapannya. Pertama mengenal asmanya, namanya dulu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min. Dikenali dulu. Nah, setelah mengenal asmanya, mengenal af'alnya, perbuatannya. Perbuatan Allah, ciptaan Allah. Baru mengenal sifatnya, rasakan sifat-sifat Allah. Baru mengenal zatnya, laisa kamitslihi syai'un wa lahu kufuwan. Nah, ada jalan pintas untuk kita mengenal Allah itu lewat mengenal diri kita. Karena diri kita ini adalah manifestasi, tajaliyat, bayangan dari sifat-sifat Allah Subhanahu. Maka kita punya sifat qudrah, iradah, ilmu, ihsan, tapi sifatnya itu nisbi. Sifat mahal itu kan kita wujud. Di dalam diri kita ada sifat 20. Wujud, wujud kita ada, kita wujud. Kita terdahulu, kita enggak ada. Sejak kapan kita ada? Terdahulu. Terus ada semua. Tapi sifatnya kita tagayyur dan tabadul, berubah, itu saja. Nisbi. Ya. Jadi tidak mungkin, tidak boleh terjadi atas Allah, tidak mungkin, layajul, tidak boleh ada, tidak boleh terjadi, tidak boleh adanya tagayyur, perubahan fi dzati pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau manusia berapa enggak? Alhamdulillah. Oh, coba lihat kesatiannya 20 tahun yang lalu. Oh, enggak ada. Keren. Sekarang masih enggak ada. Sekarang udah pada Tahu kiri. dulu, aku umur 34 tahun. Jadi Arjunanya. Sekarang ada yang sisa-sisanya masih ada. Berapa? Watabadul sifat dan sifatnya juga berubah. Dulu kita emosional, sekarang sabar. Nasu alaihi Imam Syafi'i menetapkan. Nasu itu adalah menetapkan, menggariskan. Nas itu teks. Alaihi atasnya, atas la yajuzu ala ghairi atau ghairi fi dzati wa la tabadu fi sifati garis bawahi. Ya, prinsip Rasulullah Jamaah Al-Imam Syafi'i, Imam ini pendapat Imam Syafi'i. Karena ada orang, kenapa Imam Syafi'i kok tidak madhabnya tidak bukan Asy'ariyah? Iya, kan Imam Asy'ari kan jauh di bawah, tapi yang meletakkan dasar-dasar Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam prinsip-prinsip tauhidan itu juga Imam Syafi'i sebenarnya pokok-pokok. Nah, yang menyusun secara sistematis adalah Imam Abu Musa al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Gitu. Tapi secara pokok-pokok dasar-dasar umum itu justru Imam Syafi'i. Memang lebih spesialis dan lebih populer di bidang fikihnya, tapi bukan berarti Imam Syafi'i tidak memiliki kapasitas di bidang akidah. Lain termasuk ini tentu ya ulama. Nah, kalau Al-Hafidz Az-Zabidi dikutip akan hal itu oleh Imam Al-Hafidz orang yang hafal ribuan hadis ya, betul sangat. Az-Zabidi fil ittihad dalam kitab ittihad itu kalau tidak salah sanadnya Al-Mubin ya. Iya, salah. Az-Zabidi. Caranya kitab Ihya Ulumuddin. Satu lagi. Bagian apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ayallahu ta'ala mutafaddilun bil khalqi wa la yajibu 'ala Allahi syai'un wa la yajibu 'ala Allahi ri'ayatul aslahi lil ibad bal yaf'alu dzalika lima yasha'u lahum al khaira minhum ala sabili tafadduli alaihim wa laysal wujubu. Ya. Prinsip dan poin berikutnya wa annahu dan bahwasanya Allah, wa annahu ay Allah dan sesungguhnya Allah Ta'ala mutafaddilun bil khalqi memberikan anugerah kepada makhluk. Mutafaddil itu memberikan anugerah, memberikan limpahan kepada makhluk. Wala yajibu 'ala Allahi syai'un dan Allah tidak memiliki kewajiban apapun. Di Allah tidak wajib untuk apapun. Gak wajib. Kalaupun Allah mengadakan kita memberikan rezeki, itu bukan kewajiban Allah. Itu anugerah Allah. Mutafaddilun anugerah yang dilimpahkan oleh kepada kita. Wala yajibu 'ala Allahi ri'ayatul aslah lil ibad dan tidak wajib atas Allah ri'ayatul aslah menjaga yang terbaik lil ibad dari hamba. Enggak wajib. Terserah Allah. Ada orang udah miskin, jelek, menyakitkan, cacat, ada nggak? Ada orang kagak ibadah, badannya sehat, usahanya lancar, duitnya banyak, duitnya cakep, ada nggak? Itu salah Allah. Harapnya Allah, maunya Allah, nggak ada begini kami.
Gak mestinya nih kita ini mestinya sehat, uang banyak, ya kan? Ya nggak bisa, harus begini, nggak ada. Aku nggak punya kewajiban apa-apa. Semuanya terserah kersani Allah. Bal yaf'alu dzalika ala sabil tafadhul. Bahkan Allah melakukan hal itu liman sya'alahum, bagi orang yang dia kehendaki, lahum bagi mereka al khair, kebaikan, minhum dari mereka. Kalaupun ada Allah memberikan kebaikan pada kita, pada orang, itu ala sabili tafadhuli, itu atas jalan anugerah Allah Subhanahu. Maka kita bersyukur, alhamdulillah kita dijadikan manusia. Coba menjadi kuda, ya kan? Begitu hidup kita sehat, maka kita lengkap, dunia kita ada, itu luar biasa, anugerah yang luar biasa. Kalau Allah jadikan kita cacat, bisa nggak? Bisa. Hidup kita merasa ke dalam, bisa nggak? Bisa. Tapi kita terlahir sehat, alhamdulillah, anugerah orang luar biasa. Hadza min fadlillahi liyabluwani ahsanu alaihim, atas mereka. Walaysa wujub, dan bukan wajib, bukan menjadi kewajiban Allah. Jadi kita nggak bisa nuntut, karena Allah fa'alu lima yurid, fa'alu lima yasha. Wa la yus'al wa hum yus'alun, kita yang bakal diminta bertanggung jawab. Jadi Allah itu nggak ada empat, tidak aina, kam, kaifa, dan mata, nggak boleh. Bagaimana, mengapa, gimana, itu urusan Allah, bukan kapasitas itu, bukan domain kita. Maka akal itu harus dikendalikan, kalau enggak dia liar, kalau liar. Nah, akal itu harus terbimbing dengan wahyu, kalau enggak dia semau gue liar. Ya kan? Maka ada hukum akal, hukum ada tiga, ada hukum akal, hukum syar'i, hukum adi. Orang kalau nggak ngerti hukum akal, ya, ada wajib, ada jaiz, ada mustahil. Itu pentingnya belajar logika itu, ilmu mantek di situ, untuk menata jalan pemikiran kita supaya tidak ngawur. Memang sebagian ulama dulu mengharamkan, itu kan manteknya Aristoteles, ya kan? Kalau manteknya Islam ya kalau wajib untuk kita menata pikiran kita. Mantek itu adalah sama usul fikihnya. Kalau kita belajar fikih tanpa mengerti usul, nggak bisa. Nah, kita itu nggak bisa berpikir secara cerdas kalau nggak ngerti ilmu mantek, ilmu logika. Jadi kalau dengan belajar mantek itu, walaupun tingkat dasarnya nggak usah jauh-jauh, warapat aja, atau apa itu namanya, tingkat yang kecil ya. Kita bisa membedakan mana salah, mana benar, mana baik, mana buruk, mana mustahil, mana jaiz, mana. Kadang-kadang kan pertanyaannya salah. Wallahu a'lam. Apa